Pemirsa, daftar calon tetap atau DCT telah diumumkan beberapa waktu lalu, berisikan ratusan nama calon legislatif yang akan bertarung pada Pileg 2024 mendatang. Di sisi lain, jauh sebelum itu, atmosfer kontestasi pesta demokrasi telah jauh terasa, terutama sejak tahun-tahun politik pada saat ini. Lantas, sudah sejauh manakah persiapan dan pengawasan yang ada di Kepulauan Riau? Untuk membahasnya sudah ada bersama saya Pak Zul Hadil Putra, Ketua Bawaslu Kepri. Selamat datang di Ulasan TV, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Indrawan Susilo, Ketua KPU Kepri. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya pertama ke Pak Indrawan. Pak Indrawan, sudah sejauh mana proses kita menghadapi pesta demokrasi sana? Ya, pertama benar tadi disampaikan bahwa 3 November kemarin sudah kami tetapkan dan tanggal 4 November sudah diumumkan di media massa, cetak dan elektronik serta di website KPU. Nah, kemudian setelah itu kita mempersiapkan tahapan kampanye. Karena sebagaimana diatur di pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang membedakan dengan pemilu sebelumnya adalah bahwa biasanya kampanye itu dilaksanakan 3 hari setelah penetapan DCT, tapi berdasarkan pasal 276 itu untuk legislatif dilaksanakan 25 hari setelah penetapan DCT, dan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden 15 hari setelah penetapan DCT. Artinya kampanye akan dimulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2023. Nah, 2024 Februari 2024. Nah, artinya bahwa kampanye ini dilaksanakan dalam rentang waktu 75 hari. Dalam rentang waktu 75 hari itu, maka kampanye akan terbagi 2 tahap. Pertama adalah kampanye jenis pertemuan terbatas tatap muka, kemudian penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye maupun kegiatan-kegiatan sosial, olahraga, seni dan seterusnya. Dan kemudian 21 hari terakhir, tepatnya di tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari, maka terdapat kegiatan kampanye berupa rapat umum, kemudian iklan di media cetak, baik itu online, kemudian TV dan radio, dan kemudian koran, sehingga total semua itu 75 hari itu. Ya. Dalam ketentuan-ketentuannya secara rinci, adakah yang diatur, misalnya penggunaan alat peraga kampanye seperti apa, batas-batasannya kan? Ya, jadi misalnya soal alat peraga kampanye, pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka itu dibatasi per tingkatan. Jadi untuk tingkat RI itu maksimal dihadiri oleh 3.000 orang, kemudian tingkat provinsi maksimal 2.000 orang, kemudian tingkat kabupaten kota maksimal 1.000 orang dengan memperhatikan kapasitas gedung, kapasitas lokasi tempat acara. Kedua, soal alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, kemudian billboard termasuk videotron, itu nanti akan diatur dan akan difasilitasi oleh KPU berikut dengan desainnya itu nanti juga harus sepersetujuan KPU. Jadi desain itu harus disampaikan kepada KPU. Kemudian soal bahan kampanye ini tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Ada kaos, mug, topi atau penutup kepala dan sebagainya. Yang membedakan hanya jumlahnya. Kalau biasanya per item itu 5 tahun yang lalu bernilai maksimal 60.000, maka sekarang per item dari bahan kampanye itu bernilai maksimal 100.000. Artinya ada peningkatan jumlahnya. Nah, hal lain juga yang diatur adalah soal akun media sosial. Jadi akun media sosial itu yang periode yang lalu atau kemudian kampanye di pemilu 5 tahun yang lalu itu setiap aplikasi berjumlah 10 akun, maka sekarang setiap aplikasi berjumlah 20 akun. Artinya ini juga membuka ruang bagi teman-teman partai politik atau kemudian calon DPD untuk bisa memaksimalkan terhadap akun-akun yang terdaftar itu sebagai media sosialisasi. Saya pikir ini sangat relevan pada kondisi sekarang kurang lebih hampir 60% jumlah pemilih kita adalah dari kaum generasi milenial, kelompok Y dan kelompok Z, sehingga tentu dan Indonesia sendiri itu sekarang berdasarkan data yang kami miliki
pengguna handphone itu 163 juta orang. Jadi dari sekitar 200 sekian juta penduduk kita, artinya media elektronik ini menjadi media yang sangat potensial untuk dimaksimalkan oleh para peserta pemilu dalam menyampaikan visi, misi, program, gagasan dan seterusnya di masa kampanye itu. Ya, baik. Pak Nino, kita spill dulu sedikit kembali ke DCT. Sebelumnya berdasarkan data kan sudah ada 602 nama yang ditetapkan dalam DCT di Kepri. Sedangkan dalam DCS ada 604. Jadi jumlahnya berkurang, ini kenapa? Berkurangnya dua bacalek itu satu disebabkan ada satu mengundurkan diri, kemudian yang satu lagi karena meninggal dunia. Jadi kami menerima surat pengunduran diri dan surat keterangan meninggal itu sebelum penetapan DCT. Sehingga dengan dasar itu kami mencoret dua calon itu untuk kemudian 602 orang itu saja yang sudah kami tetapkan sebagai DCT. Oke, artinya 602 orang ini kan nanti akan masuk ke dalam tahap kampanye pada 28 November. Tahap kampanye dan surat suara. Oke, baik. Tapi dalam tahapan kampanye itu sendiri, peran KPU seperti apa? Apakah sudah ada surat menyurat atau imbauan lah minimal? Pertama soal surat sudah. Ketika sebelum masuk masa kampanye nanti 28 November, kami sudah bersurat kepada partai politik dan calon DPD untuk hanya bisa melakukan kegiatan sosialisasi. Sebagaimana diatur di pasal 79 peraturan KPU nomor 15, maka kegiatan sosialisasi ini bisa dilakukan. Kedua, kami sudah bertemu kembali dengan teman-teman peserta pemilu untuk menyampaikan terkait dengan peraturan KPU nomor 15 dan perubahannya terkait dengan peraturan KPU nomor 20. Nah, peraturan KPU nomor 20 ini perubahannya adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 PU garis datar 21 2023 yang di situ diatur bahwa kampanye itu diperbolehkan di tempat pemerintahan dan pendidikan sepanjang memperoleh izin dan kemudian ada perlakuan yang sama kepada seluruh peserta pemilu. Ini yang membedakan ini juga dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Oke, di tempat-tempat pemerintahan dan satuan pendidikan. Tempat pendidikan ini dibatasi hanya boleh di perguruan tinggi. Oke. Tidak boleh di SMA. Mengapa? Karena dalam pertimbangannya melihat bahwa tidak semua siswa SMA itu adalah pemilih. Walaupun sebagiannya adalah pemilih pemula. Sebagiannya adalah pemilih pemula, tapi karena ini kan terkait dengan paparan politik yang belum bisa disampaikan dan ini terkait juga dengan perlindungan terhadap anak-anak. Ya. Baik, tapi tadi itu sudah sempat disinggung mengenai sosialisasi. Apa bedanya sosialisasi dan kampanye? Bedanya adalah bahwa ketika sosialisasi itu berarti mensosialisasikan peserta pemilunya, partainya, nomor urutnya, dan tidak boleh ada ajakan. Tidak boleh ada kalimat ajakan. Tidak boleh kalimat ajakan. Ini yang membedakan dengan kampanye. Kalau kampanye sudah jelas, ya kan, pilih, coblos dan sebagainya itu semua sudah jelas bisa disampaikan, kemudian bisa membagi-bagikan bahan kampanye dan sebagainya, stiker, kemudian tadi ada misalnya kaos, topi, jilbab dan seterusnya, penutup kepala ya. Tapi penutup kepala tidak masuk helm ya. Karena helm bukan kategori penutup kepala, pelindung kepala. Ini seperti gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Oleh karena itu, ketika di luar dari konteks sosialisasi, maka kemudian peran Bawaslu di sini muncul untuk bisa menilai apakah kegiatan atau aktivitas itu masuk kategori kampanye atau masih dalam kategori sosialisasi. Oke, berarti kewenangan berikutnya adalah di Bawaslu menentukan yang itu. Saya ke Bang Zulhadril. Tadi dikatakan bahwa saat ini kita mulai memasuki masa kampanye pada 28 November nanti. Sejauh mana persiapan Bawaslu untuk mengawasi ini? Ya, ini perlu kita sampaikan semua bahwasanya saat ini adalah tahapan untuk menjelang setelah ditetapkan daftar calon tetap. Itu ada rentan waktu sekitar 25 hari, tadi sudah disinggung juga, sampai tanggal 28 November start mulainya kampanye. Nah, itu untuk masalah daftar calon tetap para perseorangan yang dalam legislatif yang boleh
dalam rentang waktu yang kosong ini untuk melakukan sosialisasi. Nah, di luar itu tanggal 28 sampai tanggal 10 Februari 2024 itu adalah rentan untuk melakukan kampanye. Nah, itu yang untuk DCT. Berikut juga ada bahwasanya dilaksanakannya 15 hari setelah ditetapkannya pasangan calon ini untuk presiden dan wakil presiden. Jadi presiden dan wakil presiden itu ditetapkan sejak sebelum 15 hari tanggal 28 November ini. Nah, itu kita sebagai Bawaslu itu mengawasi hal-hal tadi juga disinggung, maksudnya ini masih dalam tahapan untuk sosialisasi, tapi bukan dalam hal untuk melakukan kampanye. Nah. Ya, tapi kan kalau kita lihat sekarang di Kepri saja lah sudah kita lihat banyak sekali spanduk, flyer, poster, brosur, bahkan sebaran-sebaran via media sosial yang bisa dibilang cukup masif. Apakah itu tidak termasuk curi start kampanye? Ya, ini sebenarnya yang sedikit saja mungkin perbedaan antara sosialisasi dan kampanye. Itu yang pertama adanya ajakan, sebentar ya, ini sesuai dengan surat imbauan dari pimpinan Bawaslu RI nomor 774 kepada pimpinan partai politik peserta pemilu 2024. Di sini ada beberapa poin yang kita harus perhatikan. Memperhatikan materi muatan ataupun kalimat dan atau tanda gambar alat peraga sosialisasi. Itu perbedaannya. Dan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti coblos nomor urut. Yang kedua, simbol, gambar, paku, dan atau. Yang ketiga, materi muatan lainnya yang memuat unsur ajakan atau memilih. Cuman ini aja bedanya. Oke, baik. Tapi kalau saat ini kan kita sudah bisa lihat banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk ya bisa dibilang menyosialisasikan lah. Tapi kan itu kalau menggunakan alat misalnya poster, spanduk. Bagaimana kalau dia hanya berkata mendeklarasikan diri untuk maju nanti atau mohon doa restu, apakah itu termasuk dalam kampanye? Iya, kalau mohon doa restu itu ada gini. Dia ajakan memilih itu baik eksplisit maupun implisit. Termasuk juga mohon doa restu itu tidak boleh. Namun perbedaannya karena perbedaan alat peraga sosialisasi dengan kampanye. Yang pertama itu kalau kampanye itu mengajak memilih, yang kedua itu citra diri, foto dan nomor urut, yang ketiga visi dan misi, yang keempat itu adalah janji kampanye. Ini sifatnya kumulatif. Oke. Citra diri seperti apa, Mas? Citra diri itu foto dan nomor urut. Ini sifatnya kumulatif. Nah, kalau di salah satu 4 kategori ini tidak terpenuhi, itu belum memasuki unsur kampanye, masih dalam tahapan sosialisasi. Berarti kalau dalam ucapan mohon dukungannya? Hah? Dalam ucapan misalnya ada kata sambutan ataupun ya di forum-forum publik lah. Anggaplah yang bersangkutan berbicara bahwa mohon dukungannya Bapak Ibu. Apakah itu kan terbentuk eksplisit. Istilahnya di dalam misalkan baliho, poster, misalkan bisa saja kan kata-kata yang intinya unsurnya tidak boleh ada kata ajakan yang berbentuk paku, berbentuk panah atau berbentuk contreng, itu tidak boleh. Namun kemarin saya juga di beberapa pertemuan partai politik saya sampaikan jika sudah tercetak baliho yang mungkin yang menandakan unsur-unsur ajakan ataupun yang berbentuk tanda pakunya ditutup saja dan boleh dilakukan pemasangan di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Oke, tidak ada sanksi ataupun tindakan lebih lanjut misalnya? Ya, sanksinya kalau saat ini kan masih dalam sosialisasi ya. Kalau ada yang mengandung unsur ya kita langsung tegur. Ini harus ditutup dan kalau tidak diindahkan ya paling sanksinya kita lakukan untuk copot. Oke, contohnya sejauh ini sudah ada belum yang tindak lah oleh Bawaslu? Ya, selama ini kan mungkin kita di Provinsi Kepri ya khususnya di 7 kabupaten kota sudah kita lakukan kemarin itu untuk penertiban alat peraga. Dan kita juga sudah bekerja sama kemarin itu sama pemerintah daerah untuk menegakkan perdanya melalui Pol PP. Karena kami itu sesuai dengan instruksi Bawaslu RI bahwasanya juga kita sampaikan ke jajaran kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan itu kewenangan Bawaslu. Yang pertama itu adalah memperhatikan tempat diletakkannya alat peraga itu. Ya. Yang tidak boleh. Misalnya rumah sekolah, tempat ibadah, rumah sakit. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu fokus kita yang pertama. Kalau ada di situ Bawaslu
untuk segera menindak. Jadi sesuai dengan jajaran tingkatannya. Yang kedua, sesuai dengan arahan RI, itu kita harus memperhatikan yang berbau ajakan. Baik itu secara contreng, coblos, atau pilihlah saya, atau mohon dukungan. Gitu ya. Ya, itu kita data dan kita lakukan untuk penertiban. Di luar yang itu, misalkan ada baliho yang tidak memenuhi unsur dan ajakan, kemarin berdasarkan hasil koordinasi kita dengan Pol PP, baik Pol PP Provinsi dan jajaran kabupaten kota, itu bersepakat untuk menertibkan menegakkan perda masing-masing. Makanya kemarin di tanggal 30 Oktober kemarin kita bersepakat untuk hari untuk penertiban. Sebelum itu, kita sudah sering melakukan koordinasi dengan para LO partai, juga baik ada pertemuan-pertemuan dengan berbau partai politik. Kita sudah sampaikan dan juga kita sudah berikan surat semacam himbauan supaya untuk ditertibkan sendiri. Dan juga terakhir kita juga sudah memberikan peringatan untuk menertibkan dikasih tenggat waktu 3 kali 24 jam. Nah setelah itu baru kita melakukan penertiban yang kita laksanakan kemarin di tanggal 30 Oktober. Ya baik, itu dalam bentuk nyata, bentuknya ada poster, spanduk, flyer dan segala macamnya. Bagaimana dengan media sosial? Nah kalau di dalam media sosial itu kan juga tidak ini ya, kalau pemantauan kita saat ini Bawaslu, karena di Undang-Undang 7 itu kan ini kan perkembangan teknologi ya. Bahwasanya pemilu tahun 2024 masih mengacu kepada Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, itu juga tidak ada Bawaslu di apa namanya? Ini karena Bawaslu sifatnya kan menyesuaikan. Bahwasanya Bawaslu juga punya program sigap lapor, aplikasi ya sigap lapor untuk melaporkan itu, dan informasi kemarin yang disampaikan oleh Bawaslu RI, Bawaslu sudah bekerja sama dengan TikTok, dengan Meta untuk perihal tentang yang utama ya, yang utama itu tentang hal-hal yang dilarang untuk melakukan misalkan ujaran kebencian, berita bohong atau apa namanya fitnah dan sebagainya itu, atau kampanye hitam. Nah, itu dulu yang menjadi kerjasama Bawaslu dengan Meta, dan selain juga nanti hal-hal yang apa ya di media sosial. Namun dalam hal ini kan KPU juga mewadahi untuk para peserta pemilu untuk membuka aplikasi 20 aplikasi ya dalam satu ini ya. Saya Facebook 20 akun. 20 akun. 20 akun dalam satu aplikasi, sorry. Iya. Jadi kan banyak ruang sebenarnya, itu yang perlu nanti kami minta kepada KPU yang sudah didaftarkan, kita minta tembusan untuk diteruskan dalam pengawasan. Iya, kita sampaikan ke jajaran untuk dalam diawasi. Oke, tapi sekarang zamannya buzzer, Pak Ketua. Sekarang zamannya buzzer ya, masing-masing mungkin punya caranya tersendiri untuk membranding diri, untuk membranding partai. Nah, hal-hal seperti itu apakah sudah masuk dalam pembahasan Bawaslu sendiri atau seperti? Sebenarnya sudah, tetap cuman dalam pemantapannya yang belum, karena kita juga sudah kerjasama dengan Kominfo kan. Kominfo dalam hal ini untuk bertindak dalam hal ya, kalau buzzer dalam arti kata memblow up dan tidak melanggar unsur, saya rasa itu kan juga bukan kewenangan Bawaslu. Kecuali dia menyebarkan berita bohong, apa ya, kita kan kontennya di situ. Oke. Bagaimana kalau dia ternyata mengampanyekan? Ya kalau hal yang melanggar ya kita akan tindak. Oke. Iya. Ya baik. Saya kembali ke Pak Indrawan. Pak Indrawan tadi dikatakan bahwa sampai dengan saat ini ya boleh bersosialisasi ya tadi di tempat-tempat pendidikan, termasuk lah dalamnya adalah kampus perkuliahan. Dan beberapa kampus juga ada mahasiswa-mahasiswa baru yang pemilih pemula mungkin bisa dibilang. Lalu bagaimana KPU memberikan sosialisasi kepada mereka? Mungkin saya luruskan ya. Jadi yang di perguruan tinggi itu di masa kampanye. Kalau di sebelum masa kampanye tidak diperkenankan melakukan aktivitas kampanye di perguruan tinggi, kita tempat pendidikan dan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang benar tadi seperti saya sampaikan, sekitar hampir 60% pemilih kita adalah pemilih dari generasi milenial Y dan Z. Bahkan untuk generasi Z-nya saja yang dia lahir di tahun 1997 sampai 2009 itu sudah cukup signifikan, sekitar hampir 20%. Maka kemudian kami menjemput bola kepada kawan-kawan mahasiswa dan SMA dengan bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang
positif. Selain dalam bentuk dialog, KPU juga memiliki film edukatif yang berjudul Kejarlah Janji, dan kami sudah mulai perdana tayangkan kemarin dalam rangka Hari Sumpah Pemuda bersama-sama dengan hampir 100 mahasiswa se-Tanjung Pinang, dan kemudian juga dalam rangka Hari Santri kami juga tayangkan film itu kepada santri-santriwati yang sudah sebagai status pemilih untuk mendapatkan pencerahan dan pendidikan pemilih bahwa bagaimana sebaiknya menjadi seorang pemilih. Karena pemilih yang cerdas itu adalah satu di antara 5 komponen suksesnya pemilu itu sendiri. Selain soal penyelenggaranya yang berintegritas, aturannya yang jelas, partai politiknya yang taat, dan pemerintah yang netral. Karena hari ini juga semua 5 komponen itu bergerak secara simultan agar kemudian khususnya di wilayah Kepri pemilu ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan asas-asas pemilu itu sendiri. Ya, terkait muatan-muatan kampanye nantinya yang kemungkinan akan mereka terima nantinya seperti apa? Ya, pengaturannya kurang lebih begini, bahwa di tempat pendidikan itu pertama tidak bisa membawa atribut. Oke, tidak bisa membawa atribut, Tidak membawa bendera atribut. dan segala macam Tidak bisa membawa atribut. Ya, sejauh ini pengaturannya begitu ya. Kemudian yang didialogkan adalah soal visi, misi, dan sebagainya. Jadi ini adalah kemudian terjadi dialog dan sebagainya. Jadi ini adalah satu media komunikatif antara mahasiswa dan kemudian partai politik. Tapi yang perlu juga garis bawahi bahwa perlakuannya harus sama. Harus ke semua. Harus diberikan kesempatan yang sama. Kemudian partai politik itu tidak menggunakan kesempatan itu menjadi hak mereka. Tapi kesempatannya harus sama. Jadi tidak boleh diizinkan kepada satu partai politik tapi tidak diperkenankan pada partai politik yang lain. Begitu juga dengan tempat fasilitas pemerintah, itu juga harus perlakuannya yang sama seperti itu. Yang tidak boleh sama sekali adalah tempat ibadah. Maka kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2023 itu hanya mengizinkan di tempat pemerintah dan perguruan tinggi yang dimaksud dengan tempat pendidikan sepanjang itu tadi. Tempat pemerintah ini maksudnya seperti apa, Pak? Misalnya aula, dinas-dinas gitu. Aula ya, misalnya seperti begitu. Kemudian ruang-ruang pertemuan lah ya, ruang-ruang pertemuan. Nah, itu kemudian melakukan aktivitas bersama-sama dengan mungkin pesertanya bisa jadi orang luar, bisa jadi pegawai ASN di lingkungan itu bisa seperti itu. Yang penting bahwa itu adalah dialog. Oke. Tapi harus kita garis bawahi tempat-tempat pemerintah bukan di program-program pemerintah ya, Pak? Tidak boleh di program pemerintah. Karena kalau di program pemerintah berarti kan itu kan sudah mencampurkan antara urusan pemilu dan program pemerintah ya. Seperti itu. Oke, lalu bagaimana dengan KPU bisa menjaminkan bisa menjamin netralitas ASN, sedangkan ya bisa dibilang kita melihat adalah pembuka peluang untuk masuk ke zona-zona pemerintahan itu. Bagaimana bisa menjamin netralitas ASN, Pak? Ya, soal pengawasannya nanti di teman-teman Bawaslu ya. Tapi bahwa pemerintah dalam hari ini Kementerian Dalam Negeri, kemudian Menpan RB, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, BKN, itu kita sudah duduk satu meja dalam rangka untuk menjaga netralitas ASN itu dalam bentuk rambu-rambu. Apa saja yang tidak boleh dan seterusnya. Dan saya pikir ini sama dengan teman-teman TNI dan Polri ya. Apalagi teman-teman TNI dan Polri ini garisnya garis komando, sehingga apa yang diperintahkan, diinstruksikan oleh pimpinan tertingginya masing-masing TNI Polri itu pasti akan ditindaklanjuti. Nah, pembedanya dengan ASN ini kan karena ASN kan punya hak pilih. Punya hak pilih, tapi kemudian aktivitas aktivitas politiknya lah kira-kira begitu terkait dengan kampanye itu dibatasi dalam rangka menjaga netralitas itu. Oke, maksudnya tindakan-tindakan politisnya hanya cukup dalam hati, tidak dalam tindakan. Jadi hak pilih ASN itu nanti akan langsung termanifestasikan di dalam bilik suara. Di dalam bilik suara, karena kemudian aktivitas kemudian melakukan like misalnya, nanti mungkin Mas Ariel bisa lebih detail, melakukan like dan sebagainya, kemudian menggunakan atribut PNS-nya terlibat dalam kampanye, itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang itu juga diatur sanksinya baik di di undang-undang
maupun di undang-undang soal disiplin pegawai. Gitu. Misalnya mengikuti acara-acara kampanye meskipun tidak menggunakan baju dinasnya? Tidak. Identifikasinya kan soal identifikasinya soal atribut ya. Orang per orang tentu juga kita tidak tahu jumlahnya ribuan pegawai seperti itu. Tapi memang dikembalikan kepada ASN apa saja sudah diatur dalam surat keputusan bersama ya. SKB itu dipatuhi. Nah, kalau kemudian ditemukan ya nanti menjadi ranahnya teman-teman Bawaslu untuk menindaklanjuti soal itu seperti itu. Nah, saya pikir sekarang masyarakat sudah bisa melototi dan sebagainya terkait dengan informasi-informasi dan sebagainya nanti bisa disampaikan ke teman-teman Bawaslu. Oke, baik. Berarti dalam konteks KPU adalah KPU menyiapkan seluruh perangkat baik itu aparatur jajaran kita maupun media-medianya untuk pelaksanaan kampanye. Nah, nanti sisi pengawasannya di Bawaslu. Oke, baik. Tapi itu berarti nanti setelah masa kampanye dimulai, belum sekarang? Kalau soal netralitas ASN itu berlaku sejak mulai tahapan dimulai sampai tahapan berakhir. Oke. Seperti itu. Pak Zul Hadril, tadi dikatakan bahwa ada dua ruang berarti yang bisa dikatakan baru dibuka, bahwa pada instansi pendidikan, perguruan tinggi dan juga pemerintahan. Bagaimana pengawasan di pemerintahan, Pak? Kita tahu ASN hari ini ya bisa dibilang sangat-sangat canggih, semuanya bisa diakses. Nah, jadi begini, kita balik lagi ya. Pengawasan untuk pemilu ini, kalau secara kelembagaan itu adalah wewenangnya Bawaslu. Tapi semangat pengawasannya itu seluruh warga negara harus melakukan pengawasan. Karena kalau dibebankan semuanya ke Bawaslu, Bawaslu punya keterbatasan SDM, keterbatasan ruang, keterbatasan alat. Nah, maka di sini peran serta kita semua. Karena suksesnya penyelenggaraan pemilu ini, apalagi pemilu serentak ini, itu melibatkan segala unsur, melibatkan segala sektor, apalagi dalam hal untuk pengawasan. Namun dalam hal penindakan itu baru kewenangan Bawaslu. Dalam hal pengawasan semuanya, termasuk media juga bagian tanggung jawab juga untuk melakukan pengawasan. Dan masyarakat, apalagi yang ada di daerah-daerah, dia yang lebih paham apa yang menjadi persoalan di daerahnya, apalagi tentang ASN-nya, apalagi tentang mungkin hal-hal yang mengandung, yang melanggar, yang merusak pesta demokrasi ini berjalan dengan baik. Ya, baik. Tapi kalau dari Bawaslu sendiri apa tindakannya, Pak? Ya, kalau tindakan sepanjang itu dilaporkan ke kita dan kita juga mengetahui, kita akan melakukan kajian dan kita akan lakukan penelusuran. Dan hasil dari penelusuran nanti, hasil dari kajian kita nanti kita rekomendasikan. Karena tugas Bawaslu itu salah satunya itu pelanggaran yang ada telah menegakkan undang-undang lainnya, termasuk untuk undang-undang tentang netralitas ASN. Kita rekomendasikan nanti ke KSN, Komisi ASN. Ya, terkait ini apakah sudah ada komunikasi memang dengan pemerintah daerah untuk pembatasan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam ruang pemerintahan tadi? Ini sebenarnya kita yang di provinsi ini sebenarnya Bawaslu RI sama Kemendagri yang tadi disampaikan dengan surat keputusan bersama, kalau nggak salah saya 5 menteri, itu sudah ada kesepakatan dan sudah ditantangani bersama para menteri untuk menyampaikan ke jajaran masing-masing. Dan kemarin kalau tidak salah saya di bulan Oktober ya, di Batam itu launching sosialisasi netralitas ASN. Langsung Mendagri yang memberikan materi ke kepala-kepala daerah untuk menyampaikan kepada jajarannya bahwasanya ada yang harus kode etik yang harus diikuti, yang harus diterapkan bagi ya ASN. Karena ini pemilu ini bukan kali ini aja, mungkin sudah berkali-kali ya. Cuman hanya ini untuk mengingatkan saja kepada ASN, apalagi mungkin ASN-ASN yang baru, dan itu juga bukan hanya ASN aja, P3K juga. P3K juga? Iya. Karena kan dulu kan tidak ada P3K kan, baru ini kan sekarang P3K itu juga masuk dalam SKB itu, surat keputusan bersama itu. Ya, bagaimana dengan honorer? Kita kan tahu hari ini masih ada jumlahnya walaupun ya sedikit mulai. Iya, honorer itu
sebelum dia diangkat jadi honorer kan ada tata integritas yang harus diikuti, apalagi honorer yang di bidang pemerintahan, ya bidang pemerintahan maupun dia guru. Sebenarnya itu ada fakta integritas yang dia tanda tangan yang harus dia ikuti, regulasinya seperti apa. Nah, sepanjang di situ juga dituliskan bahwa tidak ada partai politik sesuai regulasinya, tetapi dia melanggar, kita akan berikan penindakan. Ya, baik. Itu dari sisi ASN. Bagaimana dengan dari sisi parpolnya? Maksudnya seperti apa? Yang misalkan ada parpol yang bisa dikatakan main mata lah dengan program-program pemerintah atau mencoba menyusupi dengan muatan-muatan kampanye nanti seperti apa? Ya, sampai saat ini ya, mulai dari tahapan pendaftaran partai politik sampai sekarang daftar calon tetap ini, sambil menunggu daftar pencalonan presiden wakil presiden itu kita belum mendengar ya bahwasanya ada isu-isu itu. Tapi kalau ada, silakan aja sampaikan ke kita akan telusuri dugaan-dugaan itu. Kan kita juga tidak bisa menjudge orang, kita ada prosedur yang kita harus lalui, kita perlukan kajian, kita belum penelusuran, kita baru nanti kita plenokan apakah ini melanggar atau tidak. Itu kan harus dengan kajian-kajian yang mumpuni ya, bukan hanya dugaan ataupun pandangan-pandangan satu dua pihak gitu. Oke. Artinya kalau dari ASN tentunya tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu mengenai hal ini ya? Oh, mestinya. Begitu juga dengan parpol? Iya. Baik, saya kembali ke Pak Indrawan. Pak Indrawan, prosesnya ya kita tahu sampai saat ini belum sampai ke masa kampanye. Yeah. Nah, masih bisa dibilang mungkin masih ada yang sosialisasi seperti itu. Lalu pada tahapan ini apa peranan dari KPU? Ya, ini masa-masa kami harus mempersiapkan persiapan menuju kampanye. Pertama memang pasca keluarnya petunjuk teknis nomor 1621 yang baru semalam terbit, maka tentu kami akan menyampaikan kepada seluruh peserta pemilu, partai politik dan calon DPD untuk kita duduk bersama, menyamakan satu frekuensi, menyamakan satu tafsir, agar kemudian tidak ada tafsir-tafsir lain, kira-kira begitu ya, supaya teman-teman tahu apa yang harus dilakukan menjelang pemilu ini. Kedua, teman-teman peserta pemilu itu sudah harus mempersiapkan tim kampanye, karena di peraturan KPU nomor 15 Junto nomor 20 tahun 2023 itu model formulir yang sekarang kami gunakan itu sangat simpel sekali. Satu formulir bisa terhadap 3 informasi, yaitu soal tim kampanyenya, kemudian soal dua informasi ya, soal akun-akun medianya itu dalam satu formulir, dan itu harus disiapkan. Yang berikutnya juga nanti teman-teman peserta pemilu itu harus mempersiapkan desain APK dan kemudian desain iklan kampanyenya, walaupun nanti penyerahannya berbeda-beda. Misalnya untuk desain APK itu harus diserahkan dari tanggal 13 November sampai dengan sekitar tanggal 23 November, 10 hari untuk mendapatkan approval dari kami terkait dengan muatannya. Sementara untuk iklan kampanye nanti mulai Desember desainnya. Jadi termasuk juga nanti soal rapat umum. Rapat umum ini di mana saja bisa dilaksanakan. Kami hari ini sedang mendata terus, meminta data dari bawah, karena tentu yang paling mengetahui lokasi titik pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi rapat umum itu adalah jajaran kita, mulai dari BPS, BPK, kemudian KPU Kabupaten Kota, sehingga sekarang sedang kami tabulasi untuk kemudian kami tetapkan dan kami sampaikan kepada partai politik peserta pemilu bagaimana rapat umumnya, karena rapat umum ini terdiri dari rapat umum pasangan presiden, wakil presiden, kemudian rapat umum DPRD provinsi, kabupaten, kota termasuk RI dan DPD. Sehingga tentu ini harus ada pengaturan yang jelas, yang sama kesempatannya kepada seluruh peserta pemilu. Jadi ini hal-hal yang memang hari ini kami secara intens akan mempersiapkan sampai nanti mulainya proses kampanye itu sendiri. Satu hal lagi adalah bahwa partai politik dan calon DPD itu harus menyiapkan laporan awal dana kampanye yang harus disampaikan, dan sebelum melaporkan laporan awal dana kampanye, peserta pemilu wajib untuk membuka rekening khusus dana kampanye di bank yang sudah ditunjuk, yang ada, dan untuk mendapatkan kode khusus. Karena rekening untuk dana kampanye ini berkode khusus yang itu nanti akan dilaporkan, disampaikan kepada PPATK.
Oke, baik. Terkait tim kampanye, memang apakah semuanya harus melalui verifikasi KPU? Tim kampanye memang harus disampaikan kepada kami sehingga kami mengetahui, dan nanti akan ditembuskan juga kepada Bawaslu sehingga mengetahui siapa sebenarnya orang-orangnya yang melaksanakan kampanye itu di lapangan. Ada kriteria dan ketentuannya? Ya tentu mereka biasanya adalah orang-orang yang memang dalam partai yang sama ya. Partisipan. Ya bisa kadernya dan sebagainya, atau kemudian orang-orang yang ditunjuk oleh calon DPD sebagai pelaksana kampanyenya. Sehingga dengan demikian ini adalah juga untuk memudahkan koordinasi ketika pelaksanaan kampanye itu sendiri. Jadi misalnya kalau 2 hari lagi misalnya ada kampanye, maka tentu si peserta pemilu itu harus juga melaporkan kepada kepolisian untuk mendapatkan STTP ya, surat tanda terima pemberitahuan terkait dengan lokasi dan kampanye, dan kami akan mendapatkan apakah ini tim yang memang ditunjuk ada orang lain. Ya. Berapa banyak atau bebas jumlahnya, seberapa banyak mampunya? Apa tuh? Jumlah tim kampanye. Ya, seberapa mereka bisa menyampaikan ke kami. Dan itu juga harus sepengetahuan dari partai politik itu sendiri. Artinya tidak bisa kemudian ada organisasi lain mengatakan saya akan berkampanye untuk partai tertentu. Karena semuanya juga harus masuk dalam formulir tim kampanye yang akan diberikan mandat oleh partainya masing-masing untuk melaksanakan di lapangan itu. Ya, baik. Pak Zurhadir, ada tim kampanye dan dana kampanye. Pengawasannya seperti apa tim kampanye? Tadi dikatakan bahwa ya semampunya sebisanya berapa banyak partai mendaftarkan tim kampanye. Pengawasannya seperti apa? Kalau begitu banyak kan apakah menjadi PR tersendiri untuk Bawaslu? Ya, kalau silakan kampanye ini kan sudah yang mengatur itu kan jadwalnya KPU. Kita dalam hal ini dalam pengawasan untuk memastikan jadwal yang telah ditetapkan KPU sama tempat dan waktunya itu sesuai atau tidak. Dan juga memastikan ada nggak peserta partai politik ini yang mempunyai agenda kampanye di luar agenda yang telah ditetapkan KPU. Dalam hal pengawasan itu yang kita harus awasi pertama. Jadwalnya dulu setelah diberikan ke kami sampaikan kepada jajaran. Nah, kami harus memastikan dulu jadwal ini berjalan dengan baik, itu dulu. Kalau masalah peserta ya yang paling kita juga kalau kampanye kan boleh aja, sepanjang tidak ada hal yang dilanggar menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 itu, pasal 280 itu. Ada beberapa poin yang tidak boleh melanggar, menghujat atau ya intinya hal-hal yang dilarang itu ada beberapa poin, termasuk juga ada ASN nggak di situ ikut kampanye. Nah, itu jadi catatan khusus kita yang kita harus perhatikan dalam pas kampanye itu berlangsung. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Indrawan. Pak Indrawan, masa kampanye sudah sebentar lagi. Lalu apa yang dilakukan oleh KPU untuk memastikan tidak ada yang curi star kampanye, Pak? Sebenarnya soal curi start itu ada di teman-teman Bawaslu ya, yang bisa menilai itu curi start atau bukan gitu kan. Dari sisi KPU mengatur bahwa sebelum tanggal 28 November itu adalah kegiatan sosialisasi. Itu yang bagaimana bentuk kegiatan sosialisasi juga sudah disampaikan sebagaimana dituangkan di pasal 79 PKPU nomor 15 gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya ini partai curi start atau tidak, penilaiannya ada di teman-teman. Iya, itu curi start atau tidak. Tapi perihal ya mungkin ada imbauan ataupun pemberitahuan lebih awal pasti di KPU. Tentu kami selalu berkomunikasi dengan, karena kan teman-teman partai politik itu tidak saja ketemu pada saat sosialisasi ya. Pada kemarin pencalonan itu intens sekali kan. Di sela-sela itu kami juga menyampaikan secara administratif, kita menyampaikan surat secara resmi. Yang bisa dilakukan adalah sosialisasi bentuknya seperti ini, seperti itu. Sehingga di luar itu kemudian masyarakat atau kemudian Bawaslu menilai sebagai bentuk pelanggaran kampanye, sebagai bentuk pelanggaran curi start misalnya seperti gitu, atau kegiatan kampanye yang sebelum pada masanya, ya tentu kami dalam posisi bukan sebagai penilai gitu kan. Karena yang menilai itu adalah sekali lagi Mas Ariel dan kawan-kawan seperti itu. Ya, kira-kira begitu, Mas. Pak Zurhadir, apa yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mengantisipasi adanya curi start kampanye? Ya, sebenarnya gini, bahasa curi start kampanye itu
Kampanye sebelum waktunya mungkin? Kalau kita itu ada punya definisi itu kampanye sebelum kampanye, sebelum masa kampanye. Saatnya sekarang ini. Nah, masa sekarang itu kita memberikan ruang kepada para peserta partai politik maupun bacalon untuk melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi yang berbau unsur kampanye itu sebenarnya curi start kampanye. Curi start sebenarnya. kampanye. Nah, itu tugas Bawaslu untuk menertibkan. Misalkan kayak baliho, ya kan? Baliho itu ada ajakan memilih atau tanda coblos, itu udah bentuk unsur kampanye, itu udah curi start. Tapi selagi dia tidak ada ajakan, selagi dia tidak ada tanda coblos paku ataupun contrengnya, itu alat peraga sosialisasi. Ya, baik. Terakhir, konsekuensinya bila ditemukan oleh Bawaslu apa? Ya, pertama Bawaslu itu mengedepankan pencegahan. Yang kedua baru pengawasan, yang ketiga adalah penindakan. Nah, pencegahan dalam hal ini kita sudah sering kita lakukan pencegahan. Dalam hal tahapan sekarang kita lakukan pengawasan. Nah, kita sudah mengawasi, ada beberapa baliho mungkin yang kita sampaikan kepada jajaran untuk mencatat dan memotret yang melanggar-melanggar itu tolong dibuatkan reportnya. Ya, kita sampaikan ke partai politik ataupun kepada peserta pemilu untuk segera disesuaikan dengan peraturan yang sekarang. Karena peraturan sekarang itu untuk sosialisasi, tidak dalam hal untuk masa kampanye. Nah, ketika itu tidak diindahkan, baru kita lakukan action, penindakan. Bisa kita lakukan pencopotan atau bisa juga hal lain, misalkan ya kita koordinasi dengan Pol PP mungkin gitu. Oke, baik. Sejauh ini yang dikategorikan tadi curi start sudah ada? Ya, itu kita sudah lakukan penertiban itulah sebenarnya. Penertiban itu sebenarnya untuk mencegah kampanye yang sebelum masa kampanye tadi gitu. Ya. Konsekuensi terberatnya apa? Yang apa? Konsekuensi terberatnya jika ya dikatakan tadi dia curi start kampanye. Ya, itu kita lakukan penertiban. Penertiban, pencopotan, berupa pencopotan. Iya, ada sanksinya. Ya, kalau ada sanksi administratif lah ya. Ya, intinya kita sampaikan, kita surati, ya kita indahkan, baru ada action berikutnya dari sanksi. Yang pentingnya sanksi administratif kita akan jalankan. Ya, baik. Pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Zul Hadril Putra, Ketua Bawaslu Kepri. Terima kasih Pak Zul atas waktunya. Dan Pak Indrawan Susilo, Ketua KPU Kepri. Terima kasih Pak Indrawan atas waktunya. Terima kasih. Saksikan Siasat edisi selanjutnya setiap hari Kamis di YouTube Official TV dan laman Ulasan.tv. Salam sehat, sampai jumpa.